Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, selamat bertemu lagi dengan saya Mas Gesang di sini, kembali lagi hadir di hadapan para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada ya. Dan khususnya bagi para pemula dan pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa ya like dan subscribe ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, kali ini saya akan membuatkan tutorial mungkin kepada para pemula dan pemirsa yang membutuhkan pengetahuan yang simple ya, akan membuka submersible ya, dinamo submersible yang ini besar teman-teman, 3 HP. Ini akan cara-cara mengeluarkan ini ya, membongkar mengeluarkan dinamonya. Ini mau digulung tapi belum dibayar ya, kita keluarkan dulu. Ini yang 4 inci, untuk lubang 4 inci dia ini 3 HP ya, 3 HP kita akan bongkar dulu ya. Caranya ini kita lepas dulu, kita siapkan sebuah ember untuk mengadai peralatannya ya. Ini ada 2 buah ember, cari yang rapat untuk wadah oli. Ini sudah berpengalaman ya, ember sudah berpengalaman hari-hari untuk begitu. Kalau yang bolong ini untuk baut aja, kalau ada yang bolong. Ini satu untuk ada oli, nanti taruh bawah. Kita ambil gunting dan ambil ini, kita mau cukit ini dulu ya. Kita pakai pahat, kita ambil karetnya kalau mau diambil, kalau enggak ya langsung aja diambil ininya. Iya, disimpan ya, jangan berantakan, simpan di ember yang saya maksud tadi. Tapi teman-teman, ini belum saya tes apa kabar gitu ya, supaya kita tes dulu ya. Ini di bawah suruh periksa dinamonya. Iya, saya lupa, tak periksa dulu lah dinamonya, jangan gegabah ya, asal main gulung aja, nanti orang tuh nyesel akhirnya. Itu kan nggak suruh gulung Pak, cuman saya suruh periksa dulu apa iya bener gulungannya ini. Akhirnya begitu kan, berapi ya. Ini begitu datang belum saya periksa, itu lihat bekas solasinya saya belum saya potong ya, masih utuh. Kita ambil peso cutter, kita mau belah dengan peso ya. Ini ada 3 warna di dalam ini, coklat, biru, dan hitam ya. Kalau yang kabel samping biru, hijau, kuning ini hanya untuk arde ya. Samping untuk arde juga untuk menambah tenaga ya, biar gak gampang melar putus gitu. Kita kelupas dulu. Caranya mendeteksi pertama bagaimana, kita kelupas dulu. Sudah kita kelupas, kita ambil tester ya. Tester ini hanya dalam skala nyambung apa tidak gitu aja ya, tidak usah pakai tegangan berapa ohm tegang nggak ohm, nggak usah ya. Yang penting nyambung, tiga-tiganya nyambung ya. Kalau tester ini tiga-tiganya harus nyambung ya, nyambung. Dengan bodi tidak boleh nyambung ya. Ini dengan bodi tidak nyambung, ini kita tester dengan bodi tidak nyambung. Apakah ampernya tinggi sehingga dia bawa ke bengkel gelundung dinamo? Kita tes ya dengan kapasitor, kita tes dulu apa hasilnya. Yang coklat dari dalam ini adalah untuk kapasitor ya. Nah, terus kapasitor satu dapat biru. Terus kita ambil kabel colokan ya, kita kabel colokan untuk ngetes. Yang biru dapat setrum juga, dapat listrik ya, atau sumber tegangan. Yang satu dapat hitam.
terus kita colok. Kita akan melihat ampernya. Ini ampernya ada di dinding atau kita pindahkan di sini ya, kita setel ke skala 200 ampere. Dan itu sambil kita pegangin, kita colok. Ini kalau normalnya paling-paling ampernya ya 7 lah, bagus lah ya. 3 HP ini 2000 watt ini, atau 8 masih bagus. Seberapa hasilnya kita tes 1 detik aja ya, karena takut ampernya tinggi. Malah nggak muter sudah ya. Kalau nggak muter ampernya sampai 40, padahal ini masih ringan ya. Ini berarti sudah terkontaminasi konslet, sudah pasti itu ya. Nah, nggak mau lagi muter. Nah, kita akan buka teman-teman. Kalau nggak mau muter, kita pegang, kadang-kadang malah nyetrum ya. Kapasitasnya juga masih normal kok, nggak jalan. Oke ya, kita akan buka. Udah, ini lupakan, ini kita ambil. Kabelnya panas teman-teman ya. Kabel itu hangat suam-suam susu ya. Oke, bagaimana bukanya? Ini kita buka dulu baut-baut klipnya ini ya. Taruh di ember gitu. Jangan asal naruh, nanti berserakan ya. Ini bautnya juga nggak baut sembarangan. Baut 8 yang press stainless anti karat. Udah gitu kita ambil pahat yang tumpul mana tuh. Kalau enggak ya obeng min aja bisa. Obeng min kita lepas klip-klipnya ini. Menghadap ke bawah ya, kalau menghadap ke atas nanti lari dia, hilang, mencelat. Nah kan cuma di sini. Semua klipnya kita lepas dulu. Klipnya dilepas. Ini merek Inoto ya. Mana? Sana. Udah terima tamu? Belum. Oke ya teman-teman, ini klipnya sudah dibuka, dicongkel, saya pakai obeng min, diketok ya. Terus selanjutnya kita buka dulu sini. Ini klipnya, ini ring klip besar itu kita buka dulu pakai, nah ini ya, pakai tang buaya meja ya. Ini buaya meja nih, namanya tang buaya meja. Terus ini kita cungkil. Aduh, olinya udah keluar teman-teman ya. Kita madapkan ke bawah biar olinya netes ke sana. Nah, jadi posisinya bawahnya dikasih ember langsung ya, karena dia potensi langsung keluar olinya ini. Ini cara mengeluarkan yang tanpa bermodal banyak-banyak ya teman-teman ya. Tidak harus menggunakan peralatan canggih, nggak harus ya. Peralatan sederhana biasa saja bisa, ala kadalnya. Saya mengajarkan pemula untuk tidak bermanja-manja, juga tidak untuk bermahal-mahal dalam semua pembiayaan ya. Ini cuma dicongkel aja. Keluar ya, banyak tanahnya. Ini ada gelembung udaranya. Kita congkel karetnya biar olinya tumpah ya. Ini olinya muncrat saja sih maunya. Ah gitu.
Ini ada potensi sudah bercampur dengan air dikit-dikit. Nah, ini ada tutup karetnya ya. Kita angkat sini biar tuntaskan dulu. Nah, dia semakin tuntas ya. Ini diangkat, ini dikumpulkan. Banyak ya ini, kalau 1 liter ada isinya. Kita tiriskan dulu sampai habis biar enggak melepoti kemana-mana. Olinya bening ya. Ini nanti bisa diganti dengan oli Sae 10 ya, apapun yang penting oli Sae 10. Nah, itu dituntaskan sampai mungkin beberapa menit ya, biar tuntas dulu. Ini kita ganjel dengan kain biar nggak melorot ya. Kita angkat ganjelnya. Nah, kita paskan lubangnya, pembuangan ada di bawah ya. Udah, ini masih mancur-mancur ya. Kita tunggu beberapa detik, biarkan sampai 10 menit. Oke ya teman-teman, setelah 10 tahun kemudian, nah setelah 10 tahun kemudian ini sudah tinggal netes satu-satu, nggak apa-apa ya. Ini akan kita keluarkan astagfirullahnya, asnya ya. Nggak usah pakai kalau lihat kita di sebelah sana ya, pakai tracker yang mahal dulu, bikin dulu ya, untuk mengeluarkan, mencabut ini dengan baik-baik ya, dengan baik hati dan kasih sayang ya gitu, maksudnya supaya begitu mungkin kali ya. Tapi saya ini enggak baik hati dan kasih sayang teman-teman. Biarin sama mentega, biarin. Ini apa ini ya? Nah, tega tapi kasih sayang gitu. Coba bayangkan gimana. Coba mesakkan pada kalian semua pemula biar tidak usah repot-repot apa bikin alat mahal, beli alat mahal, gara-gara kita untuk mencabut ini aja ya, belajar mengeluarkan dinamo aja paling-paling bayaran 1,5 juta misalnya ya. Beli alatnya udah habis berapa, nanti kawatnya berapa, akhirnya pertama kali memang tumpur ya. Ya kalau dapat terus ya, jarang-jarang pakai. Ini begini aja, ini bekas as ya, pokoknya besi segini lah ya. Ini bekas as roda belakang sepeda motor saya Supra X itu. Ini didudul aja sini, asnya ini tempelin ini tuh nampak itu, dorong aja pakai ini. Nah, ini sudah modot ya, ini sudah modot dan keluar dengan baik hati dan kasih sayang. Nah tuh kan, nggak usah ya pakai alat mahal, nggak apa-apa ya kalau nanti terbiasa hari-hari itu dapat kerjaan gini dari sumbut gitu loh ya, maksudnya sesuai dengan harga alatnya gitu. Kalau untuk pemula nggak usah dulu, nanti mengeluh kesannya wah bengkel tuh alatnya mahal semua ya. Ini kita ketokkan begini, kita copot asnya ya, lakernya akan kita keluarkan, silnya gitu ya. Nggak apa-apa, nggak dosa bahkan di sini. Kasihan kalau melihat di sana tuh berbagai alat yang mahal-mahal ditunjukkan seakan-akan gulung itu sulit gitu ya, bongkar pahit. Padahal alatnya cuma apa teman-teman? Bodem kan, nggak seberapa. Asli cari di bengkel bekas-bekas atau as motor kita dilepas dulu, biarlah rodanya tuh dinding sendiri hilang kemana. Nah ini baru dilepas ya kan. Karena kan ya kita zoom ya biar asik ya kalau masih dapat. Oh udah mentok zoom ya, biarlah ya begono aja posisinya. Opo deh. Sekarang ini sudah keluar, ini sealnya ya. Untuk ngecek sealnya, ini asal cabut. Nah tuh, asli tuh tenang teman-teman ya. Kalau Inoto ini berapa senti ya, kita akan abadikan datanya. Wih garisan. Ya, ini dia.
asnya berapa senti kita ngukur dari sini ya, intinya saja ini 3, 5, 10, 20, 24 senti ya, 24 senti, lumayan nih dowo ya. Terus kita akan mengecek silnya ini baik apa enggak sih sekalian ya, yang ngetes yang kalau yang keluar ini silnya dimasukkan dalam sini, ini longgar apa enggak. Kalau longgar nanti diganti ya, ini lembunya. Kalau sudah longgar diganti. Kalau masih kenceng ya masih bagus ya. Oke, ini masih bagus karena masih sesak ketika masukkan menghadap ke tengkurap gini ya, apa pirnya itu di dalam, pirnya tadi di dalam masuk duluan ya, kita tekan begini. Ini masih seret, masih berat. Oke, di asnya kita taruh aja. Terus kita akan potong kabelnya kita potong aja supaya masih bisa digunakan ya. Motongnya di sambungan ya. Kalau kabelnya mau digunakan lagi, ini kabelnya bagus ya, motongnya di dekat sambungan sini. Nah, sambung kita potong paksa dengan tang ya. Aduh, hapus tenan. Wes kene wae lah, rodok minggir. Nah, itu sudah. Ini kita amankan dulu. Ini kalau kita kerja tuh langsung yang rapi. Kadang-kadang habis bongkar kelumbrak-kelumbru ya, asal naruh ya kemana-mana keserimpet kaki. Nah, begitu kan aman. Ini kita ambil juga. Udah teman-teman, ini tinggal di manunya ya. Ini olinya udah hampir habis. Kalau bisa habiskan sekalian ya, olinya tuh habiskan sekalian. Nanti kalau dibakar itu biar cepet ya, sudah nggak ada basah. Oke ya, ini kita pastikan bahwa ini lakernya masih ketinggal di dalam, nggak apa-apa. Kita pastikan getokannya itu masuk teman-teman. Kita siapkan dulu kayu itu, mengeluarkan ini masuk apa enggak. Ini nggak masuk ya, tapi biasanya ada kayu ini kalau nggak dibuat mainan orang gila. Pokoknya kayu segini ya, siapkan kayu segini panjang yang kira-kira masuk dalam asnya itu. Tapi ini pendek ya, nah, kita harus siapkan dulu. Oke ya, ini sambil kita tiriskan biar asat. Olinya itu biar asat. Masih ada netes 1, 2. Nah, kalau dibakar itu nyala di dalam teman-teman. Kalau ada olinya itu nyala ya. Ini kita asatkan begini. Nah, biarlah netes ini, kita sambil siapkan kayunya dulu ya. Oke, tunggu sampai persiapan kayunya. Ini ya, kita siapkan kayunya begini ya, bulat kira-kira masuk ke dalam asnya. Ini tadi jeber. Oh, kok kamu malah muter-muter. Nah, itu masih mancur-cur gitu. Kalau kita selalu lihat juga ya, perbandingan kalau ngelepas di ya sebelah sana itu pakai nanti gimana? Lah kenapa, ada acara apa? Oh, iya, kesini, depan sini, godok wedang. Mau bantuin pengairan. Ya udah nggak apa-apa kalau mau rewang. Iya, mau menampakkan diri aja nggak apa-apa. Yang penting nampakkan itu. Ini bukan Pak Koni yang ngajak, Pak D ini yang ngajak. Ya kan menonton itu. Ini masih keluar lagi. Olinya keluar lagi. Olinya itu masih bisa dimanfaat teman-teman ya. Kalau sudah didiamkan sehari gitu, nanti mengendap, bersih lagi, diangkat lagi, bening lagi, dimasukkan dalam kain ya, disaring lagi, bening lagi, dan endapan atau airnya itu mengendap. Kalau mau dipakai lagi loh ya, itu masih bisa.
Oke ya, ini sudah bisa. Kita akan pindah ke belakang, kita akan keluarkan dinamonya. Bagaimana mengeluarkan dinamonya yang tidak begitu berbiaya dan oh yes. Ya teman-teman, kita atraksi di sini aja biar nggak usah berubah-ubah posisi kamera, udah paten teman-teman. Ini kompornya kompor satu tungku, kita taruh sini aja. Nah gitu ya. Kita ambil gasnya dulu. Gak bahaya kan? Yo enggak bahaya pula. Ini pakar gas kok. Ini gasnya tak ambil. Istri saya lagi masak, gasnya tak ambil. Langsung dicolok. Guys, nyalakan aja. Tapi ini depannya ada angin ya teman-teman. Kurang nyaman lah. Ada angin, kita pindah aja. Yang nggak ada angin, di atas kursi sini aja. Kompornya. Pinsanain kompornya sano ya. Dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang sehat. Oh iya. Udah nyala teman-teman ya. Ini kita mau bikin sate bakar ya di sini ya. Ini kompornya di sini. Kita akan bakar aja langsung di atas sini. Nah, kita saksikan ruang krematoriumnya langsung pindah sini. Oke ya. Ini dibakar cukup lama teman-teman ya. Cara membakarnya pun diputar-putar. Putar, dicelup, jilatin ini. Ini jilatono yang gelem. Tuh, panas berat tuh. Oke teman-teman, kita buktikan, biarin ya, agak lama, agak apa-apa. Ini kerjaan, ini saya menggulung ini harganya 1.750.000 teman-teman ya. Terserah di teman-teman, kalau saya dengar daerah Madiun, daerah ini murah ya gulung ini ya. Daerah Ngawi, ya karena sana apa? Dekat pusatnya, belanja dinamo tok ini ada. Ini Inoto, harga dinamo Inoto berapa ya harga dinamonya ya? Inoto 3 HP ya. Kita lihat ya, sambil biar panas dulu. Kita lihat. Harga dinamo submersible 3 HP Inoto. Ini dia teman-teman ya. Keluar juga akhirnya. Dinamo motor mesin submersible merek apa ini? Ini kok 5.800.000 teman-teman. Dinamonya saja. Kita lihat pastinya ya, ini sambil kita diputar ya, putar. Begono, putar. Oh ya, tunggu sampai panas dulu, kita agak dijeda dulu ya, dibolak-balik ya. Kalau belum tangannya belum panas, jangan pakai tangan ya. Belum panas teman-teman ya, nampaknya begitu belum panas. Ini udah saya jeda agak 2 menit 3 menit tadi, panasnya juga belum merembet kemana-mana ya, masih bagian yang dibakar situ aja. Ini cara super manual menghemat pembiayaan ya teman-teman. Kita nggak usah beli cari kompor yang panjang, kalau ini nggak juga nggak apa-apa ya. Pengapian yang panjang itu juga bagus juga, tapi kan harus beli lagi, modal lagi kan gitu. Ini cari yang efisien, efektif, ngiritis dan mentelis ya. Oke, kita balik lagi agak ke ujung. Nanti semua daerah pernah mengalami pemanasan gitu, nanti
bisa keluar teman-teman ya. Oke ya, kita tetap putar-putar sampai ila yaumil siang dikit ya. Oke, kita jeda dulu. Itu asap tuh sampai begitu ya teman-teman. Kalau masih banyak oli begitu tuh, kalau masih ada oli sebaiknya ya sampai tuntas tas gitu ya. Kita akan puter ya. Ini orang lihat ini ada apa, biasanya bakar sudah di dalam teman-teman ya. Itu biasanya bakar di dapur ya, biar nggak nampak proses pengeluarnya. Ini kita repot bawa kamera ke belakang. Teman-teman, kita minum habatus sauda dulu, obat sakit perut yang sudah lama. Tuh kebakar kan. Repot nih, bakar depan ya. Kadang-kadang kalau kebakar gitu solusinya tutup dulu pakai kain, mati. Ini kabelnya sayang ya, kebakar ya. Masih ada olinya kok. Bisa sambil saya iringkan biar olinya keluar. Oke teman-teman, kita panaskan sampai rata dulu. Teman-teman nyaksikan aja nanti dikeluarkannya. Oke ya teman-teman, ini akan kita tes sudah cukup atau belum panasnya ya. Karena ini kan dinamonya berat juga ya, jadi mungkin tingkat jatuhnya itu juga lebih enteng gitu ya. Ini kita masukkan godonya, kita pegang belakang panas enggak ya, masih enggak panas juga nih belakang. Kita akan angkat ke sini, langsung ke bawah ya. Ya, kalau masih belum keluar itu sudah dekat ya, tapi minyaknya tuh masih banyak teman-teman ya. Kadang-kadang perlu memang dikeringkan. Ini kini sini ujungnya kurang panas, maka kita akan kembalikan ke tempat krematorium lagi. Udah keluar itu dinamo, udah hampir jatuh, tapi mungkin pucuknya sini kurang panas, jadi jalannya ini belum mekar. Oke, kita panaskan lagi dalam waktu beberapa menit lagi. Ini kalau didekatkan kebakar. Repotnya gini ya, kadang-kadang ujungnya kebakar. Kadang-kadang kita eman-eman selongsongnya teman-teman, nanti bisa dipakai lagi gitu ya. Tapi kalau teman-teman ini kan saya percepat saja ya. Nah, sebaiknya ini ditiriskan sampai asat bener ya, ditengkurapkan, itu miringkan dulu sampai seperempat jam gitu, baru dia tuh bener-bener asat gitu. Terus nanti dia akan bener-bener dibakar tuh nggak menyedot api masuk itu ya. Ini kalau udah menjelang mau diketokan, ini diratakan ya, pindah lagi sana. Tapi ini sudah dipucuk ini dinamonya, tinggal keluarnya dikit lagi. Oke ya, kita langsung ambil lagi ya, coba ya. Ini kalau panasnya rata, ini langsung jatuh ya, itu sudah keluar. Ya namanya apinya kecil ya, suruh merata itu ya berat juga, tapi ini sudah keluar ya. Nah, ini sudah keluar teman-teman ya. Loh, panas. Ini dinamonya itu ya. Iya. Ini dinamonya sudah keluar ya, masih hangat suam-suam. Ini tinggal dicocol kecap dikit ya sama saus, enak tenan. Tapi udah mateng kuatnya, mateng bukan karena kebakar ini tadi, bukan ya, ini memang mateng dan kepake ya. Kalau kebakar jangan sini tadi.
Nah, ini kita keluarkan aja dulu. Ketika kita mau mengeluarkan kawatnya, bagaimana caranya? Ketika masih panas begini teman-teman, baiknya dipotong ya. Ini diketok-ketok juga. Ini masih lunak banget, kawatnya masih panas ya. Kita matikan dulu apinya. Ya, ini masih panas. Kita langsung bekerja itu. Kita siapkan gerenda pemotong ya. Ini gerenda pemotong, kalau bisa kita langsung potong ini. Nanti keluarkan tuh masih lunak, masih empuk ya. Kita mau putar juga masih panas ya teman. Ini kerjaan yang tidak buru-buru tapi santai saja, tapi panas cepat. Cara ini ya, kita potong, lanjutkan. Nah ya, kita potong harta karungnya. Oke teman-teman, lanjutnya kita lapi dulu ya, gatel ya, karena tembaga serbuk panas itu gatel. Oke, setelah itu kita akan cungkit ini ya. Kita sambil akan ambil datanya teman-teman ya. Kita ambil datanya di sini. Nah, ini startnya kita tekuk dulu, dan kita akan ambil satu lubang untuk startnya, gitu caranya ya. Aduh, panas tenan. Kalaulah masih panas begini dikeluarkan, lunak teman-teman. Ini ya, ini satu lubang untuk startingnya. Kita keluarkan dulu, akan kita hitung teman-teman ya, gitu caranya mengambil data. Oke. Bisa, monggo nderek nggih. Ini kita keluarkan satu bungkus starting ya. Startingnya kita cabut satu untuk kita hitung. Nah, ini satu abadikan ya. Akan kita hitung dan kita ukur kawatnya. Sekarang kita ambil satu dulu untuk runningnya. Perlunya juga akan kita hitung. Ya, kalau masih panas lunak banget teman-teman ya. Ini masih berkaitan ya, ada yang gondelan-gondelan gitu. Kita akan lepas satu. Nah, ini adalah satu running yang utuh. Udah, ini aja, dua ini aja kita hitung ya. Ini kawatnya rangkap dua ya ini nanti ya. Ini adalah runningnya. Oke, kita akan hitung teman-teman ya. Kita taruh dulu di tempat yang aman dalam inkubator ya. Nah, setelah itu kita cabut asal aja, ini malnya 42 ya. Ini masih lunak teman-teman. Nanti kalau teman-teman nunggu menyabutnya setelah dingin, pegang tuh repot, nggak bisa disabut semudah ini ya. Dia akan mengeras dan kaku sekali. Ini lemes kawatnya. Ini ilmu teman-teman ya. Ini ilmu pengetahuan. Pegangnya gini, pakai tangan begini, pakai kain tuh. Serta karungnya keluar dikit-dikit kalau kawatnya masih mau dipakai ya, tapi udah kebakar teman-teman. Agak bagus, nanti kita ganti kabel aja ya. Kalau sampai gulung. Aduh, panas.
cabut enak kalau masih lunak. Nggih, monggo. Pak sampun kula aturke mriki parkir teng mriki mboten penting. Mengke di salam mriki kalih ditotal teng pinggir madhep mriki ngoten ka. Mengke kula ewangin pun nyantai. Nggih. Nggih, mboten apa. Depan ini hajatan teman-teman ya. Numpang halaman saya untuk parkir, nggak apa-apa. Oke teman-teman, ini sudah tercabut semuanya ya tuh kan. Kalau nyabutnya nunggu dingin dia monggo banyak tamu teman-teman. Ini sudah harta karungnya, ini nanti habisnya sekiloan ya teman-teman. Udah teman-teman, tinggal bersihkan ini, tinggal nunggu kering. Oke ya teman-teman, ini belum saya gulung karena nunggu orangnya tuh nganter bayaran dulu, karena saya prinsipnya teman-teman ya, kalau belum dikasih DP atau dibayar ini belum saya kerjakan teman-teman, karena kita harus nanam modal banyak dulu di sini. Saya nggak mau ya kalau segera diambil, kadang-kadang nunggu 10 tahun kemudian baru diambil, ya ini gimana ya. Oke teman-teman ya, itu proses pengeluaran dan sampai pada pembersihan kawat, tinggal bersihkan dan tinggal gulung. Bagaimana cara gulungnya? Oke ya, ini saya juga akan melaporkan datanya dulu teman-teman. Ini startnya tadi menggunakan, saya juga akan menyimpan data ini teman-teman ya. Nanti kalau waktu yang gulung saya tinggal buka YouTube saya ini aja gitu maksudnya teman-teman ya, sambil saya ngasih tahu teman-teman. Ini saya hitung duluan yo. Ini startingnya tadi pakai kawat 0,85 ya, 0,85 nggak rangkap teman-teman. Terus sekarang kita nunggu hasil perhitungan suara pada running. Ini dari Kabupaten Rimbo Bujang berapa suaranya, tingkat provinsi berapa, dan tingkat nasional berapa. Kita nunggu A1 ya. Perhitungan ini masih dihitung. Kira? Hah? 21 kali 2, ini berarti hitungannya 21 teman-teman ya. Kawatnya untuk ukuran berapa? Kawatnya nomor 70 dan 75. Nah gitu teman-teman ya, 70 dan 75, hitungannya 21. Ini akan saya catat rangkap ya, rangkap 2 ya, hitungannya 21 rangkap 2, kawatnya 0,70 dan 75 atau 70 semua juga boleh. Terus yang tadi hitungannya oke ya teman-teman, aku saya catat dulu, nanti kita abadikan. Oke ya teman-teman, ini saya datakan dulu untuk mengabadikan data saya juga, karena saya nanti juga akan akhirnya juga akan membutuhkan ya juga buat teman-teman semuanya. Ini runningnya, ini submersible ya, tak kasih judul submersible 3 HP atau 2000 watt. Nah tuh 3 HP itu 2000 watt adalah karena 1 HP itu 700. Ini kalau dibikin rata-rata ketemunya tuh 2000 watt gitu. Runningnya 0,70 rangkap 2 gitu aja. 70 dan 70 nggak apa-apa. Kalau tadi itu antara bencong ya, karena 75 bukan, 70 bukan, ketemunya 73. Udahlah gaya gampang wes, 70 rangkap 2. Terus startingnya tadi 85 ya, 0,85. Hitungannya R mal 1, malnya 4 2 ya. Untuk R mal 1 yaitu 1 ke 6 sama dengan 21 rangkap 2 ya. Terus 1 ke 8 juga 21, 1 ke 9 21, 1 ke
ke 10 ya. Terus ini 1 ke 12, 21. S-nya startingnya itu cuman mal 2 saja ya, mal 3 dan keempat ini. Yang pertama itu tadi 36 lilit, ini juga 36, 2 mal 36 lilit, 36 lilit ya. Oke ya. Dan kapasitornya ini menggunakan kapasitor 60 mikro. Nah, 60 mikro. Cara gulungnya 42 ya. Cara penggulungannya 42, nyambungnya awal dan akhir. Oke ya, saya kasih datanya sekalian ya. Tak kasih datanya sekalian, ini diabadikan dulu ya, di screenshot, disimpan dan ditonton lagi aja nggak apa-apa, ditonton terus. Oke, saya buatkan dulu gambarnya karena penyambungannya beda dengan penyambungan pompa air biasa ya. Oke, ini dari kiri keluar kanan dulu ya. Ini tadi berapa dengan kawat 0,70 rangkap 2 ya, 0,72 kawat 21. Ini 21 mal kedua dari kiri ke kanan semua, mal ketiga sama, mal keempat ya, tanpa dipotong. Ini hitungannya sama 21 semua tanpa dipotong, keluar kanan masuk 1 2 3 4, dari kanan keluar kiri ya. 21 ini juga 21 juga 21, ini 21 keluar ya, keluarnya bawa 2 kawat, yaitu keluar anak panahnya. Ini penyambungannya agak berbeda. Sekarang kita buat yang startingnya. Startingnya maksudnya dari sini ya, dari bawah juga ya, berdekatan dengan masuknya tadi. Dari sini kiri keluar kanan, malnya cuma 2 ya, mal nomor 3 dan nomor 4 nya ini 36 lilit. Ini 36 lilit keluar sini, terus langsung masuk kanan 36 lilit, keluar kiri dan masuk kanan lagi 36 lilit, keluar gini ya. Udah ya, ujungnya cuman 4 ini masuk, jadi ujung masuk 2 ya, ini dan ini ujung keluar 2, jadi 4 ujung. Oke teman-teman, cara penyambungnya berbeda. Kalau penyambungan biasanya kan awal dan awal, ini awal dan akhir. Awal dan akhir ini kita kasih sambungan ke kabel hitam sebagai colokan langsung. Nah, terus kabel yang kedua yaitu running, ini dapat kabel ini juga double biru ya. Nanti dicabang juga untuk kapasitor, kapasitornya 60 mikro ya. Ini ke kabel satunya. Kabel satunya adalah warna ini ya, yang warna starting ini warna merah, ini langsung dapat warna coklat tadi, langsung kapasitor. Cuman bedanya ini masuk ke terminal box terminal gitu aja ya, nggak usah dipersulit, dipermudah saja. Oke teman-teman, itulah ya totalnya dari proses pembongkaran tadi. Tinggal saya nunggu dananya teman-teman ya, nunggu dana dari orang itu. Kalau sudah sampai saya belanjakan kawat dan untuk menggulung lagi ya. Nah, begitu prosesnya. Kalau gulung nggak dibayar atau nggak dipanjer, paling nggak separuh dulu nggak saya kerjakan ya. Kita rugi di waktu, rugi di dana ya, modal. Kadang-kadang ngambilnya 10 tahun kemudian doang, nggak mau tahu lagi ya. Kalau syukur-syukur dibayar lunas ya. Nah, itu kesukaan saya. Oke teman-teman, saya sampai di sini dulu, mudah-mudahan paham dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.